Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Di sini kami dari kelompok Pengen Cepat Lulus akan mempresentasikan hasil tugas besar kami. Jadi yang pertama itu ada saya sendiri yaitu Nesri Nesoan dengan NIM 1030121400 Kemudian ada Feli Adriansyah Putra dengan NIM 103012140129. Kemudian ada Kafka Yuza Gazeta dengan NIM 1030121400 Kemudian ada Anafi Raffi Kurniawan Nur Hakim dengan NIM 1030 12400 dan yang terakhir ada Nakula Atala Herdianto dengan NIM 1030 12400 Kemudian kita langsung saja untuk ke laporannya. Yang pertama itu untuk step 1. Jadi untuk di step 1 itu, yang pertama ada untuk si latar belakangnya. Step 1 itu kita tahu adalah know user. Nah, yang melatar belakangi tugas besar kami itu karena akses informasi di Telkom University itu masih terfragmentasi atau masih minim, yang dimana pengguna itu kesulitan mencari lokasi gedung, jadwal kuliahnya, dan juga layanan administrasi. Akibatnya itu masih bertanya-tanya manual kepada orang lain. Kemudian boleh di next. Nah, kemudian untuk tujuan dan hasil sendiri itu, kami menyediakan informasi yang cepat, yang mudah, dan agar pengguna itu lebih tidak bertanya lagi secara manual. Kemudian hasilnya itu ada meningkatkan kemudahan akses informasi dengan membuat tampilan UI UX untuk interaktif display sendiri. Dan kemudian untuk target pengguna kami itu, kami mengidentifikasi 3 kelompok pengguna, yaitu ada mahasiswa, dosen, dan juga untuk pengunjung atau untuk orang tua. Dan kemudian yang pertama ada metodenya atau tahapnya yang pertama, yaitu tahap empathize, yang dimana itu kami mewawancarai ketiga dari kelompok pengguna tersebut. Dan kami mewawancara itu dengan menggali informasi dari masing-masing kelompok itu dengan kebutuhannya apa, kesulitan, dan juga harapan mereka. Boleh di next? Nah, kemudian dari hasil wawancara ini, kami mendapatkan untuk empty map-nya, yang dimana untuk think and feel-nya, yaitu ketiga kelompok ini tuh bingung mencari info dan ingin sistem cepat dan jelas. Kemudian ada here, yaitu sharing dapat arahan dari teman atau dari petugasnya. Kemudian say and do, yaitu lebih memilih bertanya langsung. Kemudian C ada informasi tersebar dan belum terintegrasi. Kemudian pain ada sistem tidak intuitif dan juga info sulit ditemukan. Kemudian yang terakhir itu ada gain, yaitu ingin sistemnya cepat, mudah terintegrasi, dan juga ada peta interaktif untuk dari Telkom University sendiri. Boleh di next? Nah, dari hal tersebut kami mendapatkan untuk mental modenya, yang dimana itu semua pengguna itu memiliki pola atau goal oriented, yang dimana ingin infonya itu semakin cepat tanpa dengan proses yang rumit. Dan juga hambatan terbesarnya itu pada fase pencarian informasi, karena sistemnya itu belum intuitif. Nah, ini menciptakan kesenjangan antara ekspektasi pengguna juga sistem yang ada di Telkom University saat ini. Boleh di next? Nah, kemudian dari mental mode tersebut kami mendapatkan untuk si HTA-nya, yaitu adalah hierarchical task analysis, yang dimana itu langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari keinginan dari pengguna tersebut. Jadi di sini di laporan sudah sangat jelas kami paparkan. Yang pertama itu ada bisa mencari lokasi gedung, kemudian jadwal informasinya secara real time, peta kampus, layanan kampus, juga terakhir ada untuk fitur pendukung dari kampusnya. Boleh di next? Nah, kemudian ada untuk model konseptualnya. Nah, dari beberapa pemetaan dari HTA tersebut disusunlah untuk model konseptual sendiri, yaitu bagaimana desain yang sebaiknya untuk UI UX-nya, dan segala hal yang berhubungan dengan desain nantinya. Nah, itu kami list untuk di model konseptualnya. Kemudian yang terakhir itu ada list untuk list of pain point. Nah, yang dimana ini ada 6 masalah utama yang kami targetkan, atau yang telah kami dapatkan, yaitu info tersebar di banyak media platform, kemudian jadwal tidak terupdate secara real time, layout kampus yang membingungkan, antarmuka digital yang berbelit atau yang masih kurang enak untuk pengguna, kemudian tidak ada
terintegrasinya ke smartphone, jadi hanya pure dari interaktif display saja, dan juga terakhir ada pengguna itu bertergantungan kepada petugas setiap ingin bertanyanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Reina. Sini saya akan menjelaskan step 3 dan step 4, yaitu step 3 itu understand the principle of good interface and screen design. Nah, pada tahap ini tuh dilakukan perancangan tampilan terbuka agar lebih mudah digunakan, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Nah, prinsip yang kami terapkan itu ada 5 poin, yaitu kesederhanaan atau simplicity yang membuat menu mudah dipahami, lalu langsung menuju fitur utamanya. Yang kedua itu ada konsistensi, yaitu penggunaan warna, icon, dan tata letak yang sama pada setiap halaman. Yang ketiga itu ada efisiensi, di mana pengguna ini dapat memperoleh informasi dan sedikit langkah. Lalu yang keempat ada feedback system. Sistem ini memberikan notifikasi atau indikator saat memproses data. Lalu yang kelima itu ada accessibility, itu aksesibilitas. Nah, tombol dan teks itu dibuat jelas serta mudah digunakan oleh semua pengguna. Nah, tujuan tahap ini itu untuk menciptakan antarmuka intuitif dan memudahkan pengguna mencari informasi. Boleh di next? Nah, ada pun step 4 yaitu develop sistem menu dan navigation. Nah, pada saat ini di tahap ini, di step ini, itu dibuat struktur menu dan alur navigasi agar pengguna itu dapat berpindah antar fitur dengan mudah. Nah, struktur navigasi tersebut menggunakan mode hierarchical navigation dengan homepage sebagai pusat akses ke seluruh fitur utama, seperti cari lokasi gedung dan ruangan, serta jadwal akademik, peta kampus interaktif, dan layanan kampus. Nah, dengan struktur ini, pengguna dapat menemukan informasi dengan cepat tanpa harus melewati banyak halaman. Tujuannya adalah meningkatkan kemudahan penggunaan dan efisiensi pencarian informasi. Baik, terima kasih. Sekali saya dilanjutkan oleh teman saya, Bela Dasa Putra Nababan. Oke, baik, terima kasih Kafka. Jadi di sini saya akan menjelaskan step 5, 6, dan juga 7. Untuk step 5 yaitu proper windows. Jadi pada bagian ini, jenis window yang digunakan dalam sistem ini dibedakan berdasarkan fungsi dari masing-masing halaman. Jadi pada halaman home itu menggunakan primary window karena menjadi halaman utama sekaligus pusat navigasi pengguna. Jadi dari halaman ini pengguna dapat mengakses fitur-fitur utama dalam sistem. Kemudian halaman seperti cari lokasi, gedung dan ruangan, kemudian gedung per fakultas, ruang kelas atau laboratorium, jadwal akademik, layanan kampus, FAQ kampus, dan juga kontak unit layanan termasuk ke dalam secondary window. Jadi hal ini karena halaman-halaman tersebut merupakan turunan dari menu utama dan digunakan untuk menampilkan informasi yang lebih spesifik. Oke, kemudian untuk fitur seperti rute ditampilkan dan peta kampus interaktif digunakan navigation window karena fokus utamanya adalah membantu pengguna dapat memilih peta, mencari arah, dan juga mengikuti rute menuju lokasi tertentu. Selain itu, terdapat control window pada bagian kontrol peta seperti zoom map, serta message window untuk menampilkan informasi perubahan kelas atau pesan error seperti lokasi tidak ditemukan. Pembagian ini bertujuan agar tampilan sistem lebih terstruktur dan juga mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian pada bagian perangkat interaksi, jadi di sini sistem ini menggunakan beberapa perangkat interaksi utama. Yang pertama adalah touchscreen yang digunakan untuk memilih menu, melakukan tap, swipe, serta memperbesar atau memperkecil peta. Kemudian touchscreen dipilih karena mudah digunakan dan sesuai untuk public kiosk. Kedua adalah virtual keyboard yang berfungsi untuk memasukkan kata kunci pencarian gedung atau ruangan tanpa membutuhkan keyboard fisik. Ketiga adalah QR code scanner yang digunakan untuk fitur scan to mobile sehingga informasi dari layar dapat dipindahkan ke smartphone pengguna. Selain itu, sistem juga menggunakan sistem feedback device seperti loading indikator, alert, dan notifikasi visual agar pengguna mengetahui respons sistem terhadap aksi yang dilakukan. Kemudian pada bagian 3.5, kontrol berbasis layar, sistem menyediakan beberapa kontrol seperti navigation control, search control, action control, map control, feedback control, dialog control, dan shortcut control. Navigation control digunakan untuk berpindah halaman melalui tombol seperti home dan back. Search control digunakan untuk mencari gedung, ruangan, atau layanan. Action control digunakan untuk menjalankan fitur utama seperti cari lokasi, start navigation, dan scan to mobile. Selain itu, map control membantu pengguna mengatur tampilan peta seperti zoom in, zoom out, dan recenter location.
Feedback control digunakan untuk memberikan status sistem, misalnya loading, pesan berhasil, atau error. Dialog control digunakan sebagai konfirmasi sebelum tindakan dilakukan, sedangkan shortcut control seperti emergency contact dan helpdesk memberikan akses cepat ke fitur penting. Jadi, keseluruhan window, perangkat interaksi, dan kontrol berbasis layar pada rancangan ini dibuat agar sistem interaktif display Telkom University lebih mudah digunakan, informatif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna pada public touchscreen kiosk. Oke, untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Feli atas kesempatannya. Untuk step 8, 9, 10 akan dijelaskan oleh saya, Nakwa. Baik, untuk step 8 yaitu clear text and message. Nah, pada tahap ini itu kami ingin memastikan bahwa setiap informasi yang kami tampilkan itu mudah dipahami oleh si user. Nah, hal ini tuh dapat dilihat pada penggunaan judul pada setiap menu yang kami punya. Sorry. Nah, di sini terlihat ya, misalnya kita ada di menu pilih gedung fakultas, itu ada sih submenunya, ada judulnya. Lalu bisa dilihat lagi contoh lainnya adalah ketika scan QR, kode QR, di mana itu ada lihat informasi mengenai judulnya, terus ada scan akan berakhir dalam waktu tertentu. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu dengan penggunaan teks yang sederhana dan informatif ini, pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara lebih mudah. Selanjutnya ada provide effective feedback, yaitu di step 9. Nah, pada tahap ini itu sistem kami itu dirancang untuk selalu memberikan umpan balik terhadap pengguna. Contohnya ketika pengguna memilih informasi fakultas pada search kampus, pada ini, pilih gedung fakultas, nah ini misalnya Fakultas Informatika, dia akan langsung ke cari semua gedung Fakultas Informatika. Tuh. Misalnya scan QR di bagian yang ini ya. Nah, bagian yang ini, mobile, itu akan ada scan QR. Nah, fitur QR Code ini memberikan respon berupa tampilan code yang siap dipindahin. Nah, jadi step ini tuh berfungsi sebagai feedback sebelum pengguna meninggalkan halaman ini. Selain itu, misalnya ada marker lokasi pada peta yang ini. Nah, ini juga memiliki informasi tujuan yang telah berhasil ditemukan. Yang ini ya, nah ini. Jadi kalau kita klik salah satu di sini, dia akan mengeluarkan informasi. Lalu untuk step selanjutnya yaitu step 10 ada internationalization dan accessibility. Nah, pada tahap ini kami memperhatikan kemudahan akses bagi berbagai jenis pengguna. Nah, hal ini tuh ditunjukkan dengan adanya tombol bahasa. Jadi agar setiap user dari berbagai latar belakang negara itu dapat memahami. Nah, di sini ada fitur bahasa mengganti bahasa. Jadi untuk orang Inggris itu dapat memahami sistem kami juga. Selain itu, kami juga mengimplementasikan penggunaan tombol yang besar, icon yang mudah dikenali, serta tampilan QR Code untuk transfer informasi ke menu smartphone. Lalu kita juga ada serta navigasi berbasis peta atau street view. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk apa adalah untuk memudahkan pengguna. Untuk pengunjung kampus yang baru pertama kali datang ke Telkom University. Jadi ada gambarannya lah mengenai Telkom University. Baik, untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anavira. Baik, terima kasih Nakula. Akan saya lanjutkan. Saya izin share screen. Oke. Untuk step 11 itu pada step 11 yaitu graphic icon and image, kami menggunakan icon gambar dan visual yang untuk memudahkan penggunanya mengakses fitur-fiturnya. Contohnya di homepage ini, kita bisa lihat ada 4 menu utama yang mana ada setiap 4 menu ini ada gambar-gambar yang memang kita generate dari AI, kami sesuaikan dengan fitur-fiturnya. Lalu di bawahnya juga ada 4 fitur pendukung yang kami gunakan, pilih ikonnya untuk menyesuaikan dengan fitur-fiturnya. Lalu misalnya kita klik salah satu menunya, itu akan contohnya akan memunculkan menu seperti ini, yang dimana kalau kita lihat, itu setiap fakultas itu memang ada gambar-gambar yang memang kita tipiskan, yang kita sesuaikan dengan setiap fakultasnya. Lalu contohnya juga ada di sini, gambar-gambar gedung yang memang kami sesuaikan dengan gedung yang ada di Telkom.
Lalu ada juga gambar maps yang kita memang ambil dari maps di real life yang kita sesuaikan. Misalnya di sini ada Mantarau. Lalu kita pindah ke step 12, yaitu adalah choose proper colors. Yang dimana kami menggunakan 3 warna utama, yaitu merah, putih, dan hitam. Warna merah kami gunakan karena kami sesuaikan dengan brandingan utama warna Telkom, yaitu merah. Lalu untuk yang putih, kami gunakan memang untuk mendukung si warna merah tersebut. Jadi jadi dia akan meng-highlight si warna merahnya. Kami juga menggunakannya untuk di tulisan yang memang backgroundnya merah. Lalu yang hitam itu kami gunakan karena dia juga merupakan salah satu brandingan warna Telkom. Dan kami gunakan jika dia berada di yang background warna putih. Lalu step terakhir itu ada organize layout dan windows. Nah, kami menggunakan card based layout. Contohnya seperti ini. Dia ada 4 kotak, ya. Dibuat fokus pada kebutuhan utama si penggunanya, seperti map ini, navigasinya, ya. Lalu misalnya kita klik juga dia akan menampilkan menu-menu fakultas yang layoutnya dia akan selalu seperti ini jika yang menampilkan fakultas. Lalu ada, oh ya, yang layout gedung-gedung juga dia akan sama seperti yang card based layout tadi. Terus untuk yang maps, dia kurang lebih akan menampilkan map seperti ini yang kita lihat. Jika dia pencet full screen ya, dia akan menampilkan seperti ini. Maps yang ada di Telkom. Oke, untuk step terakhir yaitu step 13. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, kami akan masuk tahap untuk prototype. Kepada Nakula, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator kita. Jadi ini untuk kita bakal demoin si interactive display. Jadi tampilan awalnya itu seperti ini. Jadi ketika dia ada diklik atau ada interaksi dengan user, dia akan menampilkan si menu homepage-nya. Fitur-fitur utamanya itu ada di sini. Ada 8 ya. Yaitu ada 4 fitur utama, itu 4 lagi yang di bawah ini adalah fitur pendukung. Di mana yang pertama ini ada gedung dan ruangan, itu adalah untuk mencari lokasi gedung atau ruangan per setiap fakultas. Untuk program ini adalah untuk mencari informasi mengenai program studi pada setiap fakultas di Telkom University, yang dimana nanti akan direct langsung ke si website masing-masing fakultasnya atau masing-masing program studinya. Untuk jadwal ini adalah menampilkan semua jadwal dari mahasiswa, dosen, dan segala macam. Nah, untuk maps ini adalah ya maps gitu untuk arah kemana lokasi suatu gedung ataupun fasilitas lainnya. Nah, yaitu di sini ada layanan, ada fitur pendukungnya, kalender. Kalender ini mengenai kegiatan-kegiatan penting yang diselenggarakan oleh Telkom University. Ini ada fasilitas umum, terus ini ada cek bayar. Cek bayar ini untuk apa? Untuk ngecek per masing-masing mahasiswa, misalnya ada tagihan bayar yang berhubungan dengan akademik di Telkom University. Kita langsung ke gedung ruangan. Nah, kalau diklik itu ada pilihan fakultas. Kita coba yang fakultas informatika. Nah, terus di sini di fakultas informatika itu menggunakan 4 gedung, ada TLT, GKU, Gedung Cacuk, Gedung F. Nah, kalau kita klik TLT, dia akan langsung menampilkan si maps-nya. Maps dari lokasi kita ke lokasi TLT. Ada 2 pilihan, ada mobile dan full screen. Kalau full screen kayak gini, kalau mobile tuh seperti ini. Dia langsung QR, langsung direct ke si mobile. Lalu kalau kita kembali ada pesan message. Apakah lanjut? Kalau lanjutkan balik lagi ke scan QR. Kalau keluar kita langsung balik ke sini lagi. Oke, sudah ya. Nah, langsung kita sebelum itu sini ada fitur bahasa yang udah clickable ya. Jadi kalau klik English, nah ini udah berubah. Lalu sini ada pilihan menunya. Nah, oke, lalu kita lanjut ke program sama pilihan ada fakultas. Lalu kita coba ke informatika, itu ada pilihan menunya. Nah, karena fakultas informatika ini dia satu website, jadi kita langsung direct aja ke si website tersebut. Bersama ya, ini ya aja. Nah, terus kita langsung ke jadwal. Nah, ini sama lagi pilihan fakultasnya. Lalu di sini akan menampilkan seluruh jadwal yang ada di fakultas tersebut.
Nah, ini misalnya selesai ya. Itu kita balik lagi. Untuk fakultas lain konsepnya sama. Lalu ada Maps. Nah, Maps ini juga seperti ini. Kalau kita full screen kayak gini, misalnya kita klik yang ini, nah dia akan menunjukkan Telkom University Convention Hall misalnya. Itu diklik. Nah, ini lalu ada virtual campus. Virtual campus itu akan menjadi seperti ini. Kalau kita klik ke sini, dia akan maju. Lalu kalau kita klik lagi, nah sini kalau ada ini ya, Monterau. Tuh. Lalu kita coba lagi. Sini kalau kita virtual campus, itu kalau kita sini ada mengenai informasinya ya. Ya, ini seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke layanan. Ini layanan berisi informasi layanan kampus. Lalu kalender, ini jadwal penting-pentingnya. 7 Juni. Tuh. Fasilitas umum, nah ini misalnya ada kantin. Ini untuk mencari lokasi-lokasinya. Ini konsepnya sama kayak sebelum-sebelumnya. Nah, untuk cek bayar tadi sama integrasi langsung ke QR. Akun SSO ya. Nanti bakalan ke mobile gitu jatuh. Oke, mungkin untuk interaktif display kayak gitu aja. Boleh langsung ke Raina. Jadi selanjutnya kita akan ke mobile. Ya, di sini untuk bagian mobile-nya sendiri bisa kita lihat langsung kayak di sini. Oke, sebentar. Prototype. Coba dulu. Nah, untuk dari halaman awal ya untuk mobile kita itu awalnya berada pada aplikasi MyTelU. Kemudian saat ditekan, nah nanti ada pilihannya kita tekan ke yang bagian lainnya. Kemudian ada ke untuk Telyu informasi. Nah, sebenarnya kalau untuk mobile itu sendirinya sama seperti interaktif display, hanya bedanya ini dalam HP aja, dalam mobile aja. Tetapi yang membedakan itu ada di cek bayarnya. Nah, ketika tadi di interaktif display untuk cek bayar ditekan akan ke integrasi untuk scan QR, nah maka dia akan langsung ke login untuk akun SSO-nya. Semisal di sini login, email, nama, dan segala macam kita login. Misalnya yang pertama itu ada kondisi di mana passwordnya atau username-nya salah. Kalau begitu udah ada alertnya, informasinya kalau salah maka akan masuk kembali. Nah, ketika udah benar akan langsung seperti ini. Dan ini tampilan untuk seperti pembayaran UKT, wisuda, dan sebagainya ada untuk pembayaran di Telkom University. Dan kemudian dari cek pembayaran ini kami langsung bisa kembali ke beranda, ke gedung. Nah, untuk satu saja seperti di gedung ruangan, sama seperti interaksi mobile, langsung masuk ke fakultas, kemudian kita tekan fakultas informatika, kemudian kita bisa pilih TOLT, ingin masuk dari gate berapa, gate 2, kemudian ini ada arahnya. Nah, kemudian langsung dilihat kalau misalnya gedung yang ingin kita kunjungi, seperti di sini ada TUCH. Kemudian bisa di back, dan kita langsung bisa pilih untuk misalnya ingin lihat program, langsung harus pilih fakultas terlebih dahulu, fakultas apa, jadwal juga seperti itu, layanan, dan untuk gedungnya sama seperti yang tadi. Nah, selebihnya untuk kalender dalam mobile sama seperti di interaktif display. Kemudian untuk fasilitas umum sama juga seperti di interaktif display, bisa ambil dari gate berapa dan akan muncul maps-nya. Kemudian juga ada untuk virtual kampusnya. Virtual kampusnya seperti ini sama seperti interaktif display sekali lagi. Bisa dilihat gedung apa aja yang ada di Telkom University ya. Dan ini kan untuk fasilitas ya. Dan untuk mencari fasilitas itu bisa dilihat secara real time, secara langsung. Karena sebagian orang ada yang nggak bisa untuk membaca maps, maka kami menyediakan virtual campus, maka bisa melihat sekelilingnya untuk fasilitas yang ingin dikunjungi. Oke, sekian untuk dalam mobile.
Mungkin dicukupkan saja ya, moderator. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam kata kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.